Film Marmut Merah Jambu adalah sebuah film karya dari Raditya Dika yang bergenre drama, komedi, romantis dengan komposisi komedi yang sangat dominan. Seperti biasa ya, film-film dari Raditya Dika emang selalu dominan di unsur komedinya. Seperti juga di film ini. Dan jujur aja, Mimin ketawa mulu waktu ngerjain film ini. Film ini sendiri rilis di tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan Raditya Dika yang menceritakan masa SMA-nya kepada ayah dari temannya yang mau nikah. Asli kocak parah sih filmnya. Oke lah, daripada kebanyakan ngebacot, langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan Dika yang bertamu ke rumah teman masa SMA-nya dulu, yaitu Ina, buat nganterin segebung origami burung bangau karena Ina mau nikah beberapa hari lagi. Namun sayangnya, yang bukain pintu malah ayahnya Ina. Dan ayah Ina ternyata masih ingat sama Dika, dimana dulu saat Ina masih SMA, Dika pernah mengacaukan pesta ulang tahun Ina. Ayahnya Ina pun mengusir Dika karena takut Dika akan mengacaukan pernikahan Ina juga. Dika pun membantah tuduhan ayahnya Ina, dan dia bisa ngejelasin, tapi itu butuh waktu yang panjang. Dan sayangnya ayahnya Ina gak ada waktu buat ngedengerin cerita Dika. Setelah tawar-menawar waktu, akhirnya Dika diberi waktu setengah jam buat bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Dika pun mulai bercerita tentang masa sekolahnya dulu, dimana dia dan temannya yaitu Albertus ngebet banget pengen punya cewek. Dia dan Albertus pun nelponin nomor-nomor cewek yang sudah dikumpulin sama Bertus. Tapi bukannya diterima, cewek-cewek itu malah ngata-ngatain mereka berdua. Hingga akhirnya tersisa satu nomor dan Bertus nggak mau nembak cewek itu lewat telepon. Keesokan harinya, Bertus pun mencoba menembak cewek itu. Tapi belum juga ditembaknya, cewek yang bernama Cynthia itu udah nolak duluan. Kalau lo mau nembak gue nggak mau. Memang susah ya kalau nggak good looking. Mereka berdua pun bingung gimana caranya biar bisa dapat pacar. Saat mereka sedang duduk-duduk, mereka melihat Michael, cowok paling populer di sekolahan, sedang dikerubutin cewek-cewek cantik. Bertus pun menyimpulkan kalau mereka pengen punya pacar, mereka harus populer. Tapi, apa boleh buat? Mereka berdua bagaikan murid buangan. Bahkan kepala sekolah mereka saja gak kenal sama mereka. Sorry bu, itu siapa? Saat pulang sekolah, Bertus dan Dika bertanya ke ayahnya Dika, gimana caranya jadi populer? Ayahnya Dika pun bilang, bahwa di zamannya dulu, kalau cowok main sepatu roda pasti bakalan keren dan populer tentunya. Terinspirasi dengan cerita ayahnya Dika, mereka berdua pun bermain sepatu roda di sekolahan. Bahkan gayanya so asik kayak anak zaman 90-an. Bukannya jadi populer, mereka berdua malah tetenya dicubitin sama siswa-siswa yang lain karena mengganggu murid-murid yang lagi pada nongkrong. Alhasil mereka pun berakhir di UKS. Dika pun jadi kesel sama Bertus karena semua itu adalah rencana Bertus dan dia juga nggak mau lagi temenan sama Bertus. Tapi disinilah pertama kali Dika bertemu sama Ina yang merupakan anak PMR. Ina memberikan origami burung bangau ke Dika dan menyebut nama Dika. Dika pun jadi GR karena ternyata ada yang mengenali dia dan itu adalah cewek yang cantik. Padahal sih sebenarnya bukannya kenal, tapi emang di tempat tidur UKS diberi nama-nama setiap pasien.
Tapi sayangnya, Dika nggak tahu dan malah udah kadung GR. Dika pun jatuh cinta sama Ina. Dika mulai terobsesi buat memiliki Ina. Dika yang tadinya udah nggak mau lagi berteman sama Bertus, sekarang mulai mendekati Bertus lagi. Dika ingin mendapatkan Ina dan jalan satu-satunya adalah dengan menjadi populer. Dika dan Bertus pun mulai serius buat menjadi populer. Cara pertama yang mereka lakukan adalah mencoba untuk masuk ekskul. Tapi sayangnya nggak ada satupun ekskul yang mau menerima mereka. Bertus yang kesal karena ditolakin terus sama ekskul akhirnya menemukan ide buat ngebuat ekskul mereka sendiri. Ekskul yang terpikir oleh Bertus adalah menjadi detektif. Dika pun gak setuju. Menurut Dika, ide Bertus itu konyol, apalagi mereka nggak punya pengalaman dalam urusan sidik menyidik. Tapi Bertus tetap kekeh, apalagi Bertus sering baca komik Jepang. Pada akhirnya, karena Dika udah terobsesi sama Ina, Dika pun menyetujui ide Bertus. Waktu bercerita Dika yang 30 menit pun habis, padahal Dika belum sampai pada pokok masalahnya. Siti, bawain teh Siti, sini. Lanjutkan. Tapi untungnya, ayahnya Ina memberikan waktu tambahan sehingga Dika bisa lanjut cerita lagi, di mana cerita itu berlanjut di kantin. Bertus membawa semua keperluan untuk menjadi detektif, dan dia pun sangat yakin dengan grup detektif ini, bahwa dengan grup ini mereka berdua akan menjadi populer. Sepulang sekolah, mereka pun langsung mengamati sekeliling sekolah buat mencari kasus pertama mereka. Tak menemukan apa-apa, mereka pun menghampiri Pak Yoyo, guru penjas mereka, dan bertanya apakah Pak Yoyo memiliki masalah. Dan untungnya, Pak Yoyo sedang ada masalah. Pak Yoyo kehilangan bola-bola basket yang ia simpan di gudang sekolah. Saat Pak Yoyo sedang menjelaskan kronologinya pada Dika dan Bertus, terlihat ada seorang cewek cantik yang menguping pembicaraan mereka. Bertus yang memang orangnya konyol langsung saja menuduh murid lain yang lagi duduk-duduk secara membabi buta. Cindy pun menghampiri Bertus dan coba memberikan analisanya. Dika dan Bertus yang gak kenal sama Cindy pun mengabaikan Cindy, dan sekarang giliran Dika yang mencoba memberikan analisanya, yang gak kalah konyol juga. Dika bilang kalau sebenarnya bola basketnya dimasukkan ke dalam tong sampah oleh pencuri, tapi sayangnya gak ada satupun bola di dalam tong sampah itu. Cindy pun menjelaskan analisanya pada Pak Yoyo. Menurut Cindy, bola-bola itu sebenarnya gak hilang, tapi bola-bola itu jatuh keluar karena kawat penutup jendelanya sobek. Dan ternyata analisa Cindy benar adanya, dan akhirnya Cindy pun direkrut buat jadi anggota detektif yang baru. Sebenarnya penyelesaiannya gampang, Pak. Gimana? Jadi gini. Hebat anggota kalian ini. Pak, dia bukan anggota. Oh iya Pak, anggota kami ini memang sangat bagus. Sebagai anggota baru, Cindy diminta buat mencari ruangan buat kantor mereka. Cindy pun meminta ruangan ke bagian sekretaris OSIS. Saat kunci ruangan hampir didapatkan, tiba-tiba ada Michael yang juga butuh ruangan buat piala-piala baru grup basket dia. Alhasil grup detektif pun kena tikung sama klub basket dan gagal dapat ruangan. Saat keluar dari ruang OSIS, grup detektif melihat ketua OSIS yang lagi sewot. Mereka pun menghampiri dan bertanya, "Ada apakah gerangan, kawan?" Kira-kira begitulah kalau gua yang nanya. Ketua OSIS yang bernama Dara pun bilang kalau dia dapat surat kaleng. Dika pun langsung menawarkan diri buat mencari penulis surat kaleng itu. Tapi sebagai imbalannya, grup detektif akan dapat ruangan. Setelah deal, grup detektif pun langsung mencari petunjuk-petunjuk yang bisa mereka selidiki
dari surat kaleng itu. Di sana terdapat alamat penulis, rambut keriting, dan ada bekas ingus juga ternyata. Ingus. Dan tiba-tiba saja ada cowok keriting yang lagi pilek lewat depan mereka. Grup detektif pun langsung mengikuti dan menyelidiki cowok itu karena dicurigai cowok itu adalah pelakunya. Tapi sayangnya tulisan tangannya jauh sekali berbeda dan akhirnya mereka pun memutuskan kalau cowok itu bukan pelakunya. Karena agak putus asa, Bertus pun mengajak Dika dan Cindy buat menebak siapa kira-kira penulis surat kaleng itu. Dan ternyata cuma dia sendiri yang menebak. Konyolnya lagi, Bertus menuduh ibu kantin yang menulis surat itu. Meskipun Dika dan Cindy sudah bilang kalau itu nggak mungkin, tapi Bertus tetap ngeyel dan nyamperin ibu kantin. Bukannya menemukan pelakunya, ibu kantin justru menyuruh Bertus buat bayar utang-utangnya di kantin. Saat Dika sedang membaca surat itu lagi di rumah, ayah Dika merebut surat itu dan bilang kenapa nggak disamperin aja, kan di situ ada alamatnya. Mereka pun diantar ayahnya Dika buat datang ke alamat itu, tapi sayangnya alamatnya nggak ketemu karena alamatnya ternyata palsu. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Dika ngeliat Ina yang lagi makan sama Michael. Secara tiba-tiba, Dika pun minta berhenti dan langsung turun buat mastiin apa benar itu Ina. Dan ternyata ya benar, itu memang Ina yang lagi makan sama Michael. Dika pun sedih banget ngeliat Ina sama Michael makan bareng. Karena takut ketahuan pas Michael nengok, Dika pun langsung pura-pura lagi baca. Dan tanpa disengaja, ternyata tulisan itu adalah bekas tip X. Dan kalau diterawang, tulisan sebelumnya akan kelihatan. Dika pun kembali ke mobil dengan menyembunyikan kesedihannya. Dan Cindy pun tahu alamat itu dan akhirnya mereka pun OTW ke sana. Akhirnya pelakunya pun ketahuan dan keesokan harinya Dara langsung melabrak penulis surat kaleng itu. Dara pun berterima kasih sama grup detektif dan seperti perjanjian awal mereka pun dapat ruangan buat kantor mereka. Harus dihukum. Orang yang jujur harus dihukum dengan hukuman setimpal. Itu kan kita buat grup detektif ini. Gua gak enak juga sih sebenarnya. Gara-gara kita ini dimarahin. Kasus demi kasus berhasil mereka pecahkan dan tentu saja itu membuat mereka menjadi terkenal seperti tujuan mereka. Dan karena mereka sudah terkenal, Ina yang juga merupakan penyiar radio mengundang grup detektif untuk menjadi bintang tamu di acara radionya. Dika pun menemui teman-temannya untuk menyampaikan undangan dari Ina itu. Dan pastinya mereka semua setuju. Saat wawancara, Ina pun bertanya apa nama grup detektif mereka. Tanpa meminta persetujuan yang lain, Bertus langsung menyeletuk kalau nama grup detektif mereka adalah Tiga Sekawan. Dan tentunya itu membuat Dika dan Cindy jadi kesal. Kemudian ada pendengar yang bertanya, apa solusinya kalau punya gebetan yang cuek? Ina pun meminta Dika yang menjawab. Dika pun bilang, kalau lagi jalan, tabrak aja. Biasanya kalau di sinetron-sinetron, abis tabrakan bakalan jadian. Kata Dika, si korban sinetron. Ina pun bilang kalau dia pun sebenarnya punya masalah yang sama. Dan Dika pun nyuruh Ina nyoba cara itu. Sebagai penutup acara, Ina pun memutar lagu kesukaannya sambil ngelirik ke arah Dika. Dan itu bikin Dika GR setengah mati, senyum mulu, kayak orang bego. Dia pikir orang yang disukai Ina adalah dia. Dan keesokan harinya saat di kantin, senyum Dika pun sirna saat melihat Ina yang secara sengaja menabrakkan dirinya ke Michael. Dika pun sadar, ternyata Ina sukanya sama Michael.
betapa hancurnya perasaan Dika. Tiba-tiba saja Cindy datang dan bilang kalau ada sesuatu yang harus Dika lihat. Tapi tiba-tiba Bertus juga datang dan bilang kalau ada kasus penting yang harus mereka tangani. Ternyata kasus itu datang dari ibu kepala sekolah. Bu Kepsek mengajak mereka untuk melihat sebuah gambar yang menurut Bu Kepsek adalah ancaman pada dirinya. Dia merasa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Gak ada angin, gak ada hujan. Dengan sekonyong-konyong, Dika menuduh Michael yang ingin membunuh Bu Kepsek. Bu Kepsek pun gak percaya sama Dika karena menurut dia itu mustahil. Tapi Dika tetap ngeyel dan dia berjanji akan menemukan buktinya. Dika pun mulai mengumpulkan hal-hal yang menurut dia bisa dijadikan bukti. Saat sedang di kantin, Dika mengajak Ina ketemuan sepulang sekolah. Dika pun mempresentasikan analisanya yang sangat konyol guna membuat Bu Kepsek percaya bahwa Michael lah pelakunya. Dan tentu saja Bu Kepsek tidak percaya karena Bu Kepsek tahu betul seperti apa itu Michael. Dan yang digambarkan Dika sangatlah bertolak belakang. Bu Kepsek bahkan kecewa sama hasil penyelidikan Dika. Begitupun dengan Bertus dan Cindy yang gak habis pikir Dika bisa membuat kesimpulan seperti itu. Sepulang sekolah, Dika pun menemui Ina. Dika bilang bahwa Michael bukan anak baik-baik. Dika juga bilang kalau Michael sebenarnya bukan vegetarian karena Dika pernah ngegapin Michael makan daging. Dika juga bilang kalau Michael keringetnya banyak banget. Dika mencoba mempengaruhi Ina supaya menjauhi Michael agar dia bisa mendekati Ina. Tapi sayangnya Ina hanya tersenyum dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Tak disangka ternyata Cindy mendengar apa yang dikatakan Dika. Dengan ekspresi nggak percaya, Cindy langsung pergi ninggalin Dika. Dika pun mencoba menjelaskan sambil mengejar Cindy, tapi Cindy nggak mau berhenti. Cindy kecewa sama Dika karena dia merasa hanya dimanfaatkan sama Dika buat ngedapetin perhatiannya Ina. Dika balik nyalahin Cindy. Dika menuduh Cindy kalau Cindy juga nggak tulus kalau ikut grup detektif. Dika menuduh Cindy yang sama aja sama Bertus yang hanya mengejar popularitas. Betapa kagetnya Dika. Ternyata ada Bertus di situ yang dengar apa yang dikatakan Dika. Palang basah, Dika pun menyerang Bertus juga. Gara-gara itu, grup detektif pun hancur dan pertemanan mereka pun ikut rusak. Popularitas grup detektif pun jadi redup karena mereka sudah tidak aktif lagi. Bahkan berita-berita mereka di mading pun diturunin. Begitu juga kantor mereka yang sekarang full buat majangin piala-piala grup basket. Saat malam minggu tiba, Bertus tumben gak main ke rumah Dika. Dan ayah Dika pun kepo karena gak kayak biasanya. Dika pun bilang bahwa mereka lagi berantem. Ayah Dika pun memaksa Dika buat ikut sama dia. Kemudian ayah Dika mampir ke rumah Bertus dan memaksa Bertus buat ikut juga. Padahal waktu itu Bertus lagi sibuk nelponin cewek-cewek buat ditembaknya. Karena diancam, Bertus pun gak ada pilihan. Saat di dalam mobil, ayah Dika menyuruh Dika dan Bertus baikan. Karena menurut ayah Dika, dalam persahabatan wajar saja kalau ada pertengkaran. Tapi jangan lama-lama, karena itu gak baik. Saat di warung makan, ayah Dika pun sengaja meninggalkan mereka berdua. Dika pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia masih pengen berteman sama Bertus. Begitu juga Bertus yang masih pengen juga berteman sama Dika. Dan akhirnya mereka pun akur kembali. Sementara itu di tempat lain, Cindy pun teringat sama grup detektifnya. Dan tiba-tiba
terdengar ada suara orang melempar ke jendela kamarnya. Karena lemparan itu berulang beberapa kali, Cindy pun penasaran dan mencoba mengecek ke jendela. Saat membuka jendela, ternyata di bawah ada Dika yang tiba-tiba langsung nyanyiin lagu kesukaan Cindy. Dan Dika sengaja merubah lirik dari lagu tersebut dengan tujuan untuk merayu Cindy supaya dia mau balik lagi ke grup detektif. Sementara itu, kasus ancaman terhadap kepala sekolah sendiri sudah hilang dengan sendirinya karena ibu Kepsek pindah ke sekolah lain. Di suatu hari, Ina berulang tahun. Cindy dan Bertus pun mengajak Dika untuk datang ke pesta ulang tahun Ina. Dika sebenarnya pengen, tapi dia ragu karena nggak diundang. Tapi kata Cindy, gak masalah, kan kita satu sekolah. Cindy dan Bertus pengen Dika mengungkapkan perasaannya sama Ina di pesta ulang tahun Ina nanti. Bahkan Cindy membekali Dika dengan puisi kesukaan Ina. Mereka bertiga pun masuk dan terlihat Ina sedang membagikan potongan kue-kue spesialnya. Orang-orang pun bergantian memberikan ucapan pada Ina hingga tiba giliran Dika. Meskipun agak ragu, tapi Cindy dan Bertus terus meyakinkan Dika untuk mengucapkan perasaannya. Dika yang sebenarnya udah putus asa buat memiliki Ina, akhirnya malah memberikan dukungan buat Michael yang menurutnya sangat cocok buat Ina. Gue gak rela kalau lo sama Michael. Gue pengen ngeliat lo bahagia. Ayah Ina pun menghampiri Dika untuk menyemangati Dika, tapi tanpa disengaja Bertus malah nenggolin alat penyetrum yang ia pegang ke perut ayah Ina. Hingga akhirnya orang-orang pun jadi heboh dan ayah Ina harus dibawa ke rumah sakit. Dan dari cerita yang begitu panjang, sebenarnya masalah yang ingin dijelasin sama Dika adalah momen ini. Bahwa yang bikin masalah adalah Bertus, bukan dia. Setelah mengantarkan ayahnya Ina ke rumah sakit, Dika pun mau pamit pulang. Tapi ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, sehingga Dika pun menunggu Ina dulu. Saat Ina datang, Ina pun mengantar Dika ke parkiran. Dika pun bertanya, kenapa Ina dulu ngasih dia origami itu? Ina pun menjawab bahwa menurut kepercayaan orang Jepang, origami burung bangau bisa membawa keberuntungan. Dan Ina emang suka ngasih origami kayak gitu ke orang-orang yang menurut Ina kurang beruntung, termasuk Dika yang saat itu masuk UKS. Ia juga cerita, biasanya orang tua mempelai akan menghadiahkan 1000 origami burung bangau ke anaknya. Nah, di momen inilah Dika berjanji akan menghadiahkan 1000 origami bangau kalau Ina menikah nanti. Dan itulah kenapa Dika membawa origami bangau sebanyak itu, yang tentunya akan diberikan pada ayah Ina buat dihadiahkan ke Ina. Ayah Ina pun akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dulu, bahwa yang bikin gaduh ternyata bukan Dika, melainkan temannya yaitu Bertus. Karena hari sudah malam, Dika pun pamit pulang, tapi kata-kata ayah Ina membuat Dika jadi ingat lagi tentang kasus Bu Kepsek. Kemudian Dika mencari nomor telepon Bertus. Dika mengajak Bertus ketemuan, yang ternyata tujuannya adalah untuk memecahkan teka-teki gambar yang ada di tembok sekolah dulu. Saat mereka sampai di sekolah, mereka pun jadi nostalgia dengan kasus yang satu ini. Karena gara-gara kasus inilah grup detektif dan persahabatan mereka hancur. Dika pun tiba-tiba senyum-senyum sendiri hingga membuat Bertus takut. Bertus takut kalau Dika kesurupan. Untungnya Dika senyum-senyum sendiri karena dia merasa memecahkan teka-teki dari gambar itu, bukan karena kesurupan. Keesokan harinya Dika pun menghadiri pernikahan Ina yang ternyata bukan sama Michael. Dika pun langsung mencari keberadaan Cindy.
Dan saat melihat Cindy, Dika pun langsung menghampirinya. Dika pun sedikit basa-basi, hingga akhirnya Dika mulai membahas tentang kasus bokep seks. Dan sekarang Dika udah tahu kalau ternyata itu adalah isi perasaan Cindy untuk Dika yang keduluan dilihat sama bokep seks. Dan bokep seks kegeeran. Dikiranya itu adalah ancaman buat dirinya. Mereka berdua akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dan mereka pun jadian. Dan cerita pun tamat. Penilaian untuk film ini secara pribadi sangat menghibur. 8 dari 10 poin menurut Mimin sih layak untuk film ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kalian gak kelewat konten-konten dari Mimin. Jangan lupa juga buat like dan komen tanggapan kalian. Bisa kritik ataupun saran. Boleh juga request film yang kamu mau kita bikinin recapnya. Oke, sampai jumpa lagi next time. Have a nice day.